Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang keputihan. Yang dimana keputihan ini sangat sering dikeluhkan oleh ibu-ibu hamil pada awal kehamilan dan juga pada akhir kehamilan. Biasanya itu terdapat pada trimester pertama dan seringnya sih trimester ketiga pada saat-saat detik-detik ingin melahirkan ya, kisaran usia kehamilan 8 bulan atau menjalan 9 bulan. Nah, itu lebih sering dikeluhkan. Yang dimana di sini saya sering mendapatkan pasien dengan keluhan merasa perih di bagian vaginanya, merasa perih, kemudian gatel-gatel, kemudian waktu buang air kecil itu terasa lebih kalau di sini dibilang haragan hole, artinya terasa ada sensasi nyeri pada saat buang air kecil gitu. Nah, itu beberapa keluhan yang memang disebabkan oleh keputihan. Tapi sahabatku semuanya, kepada bunda-bunda sekalian, jangan khawatir ya, keputihan ini bila tidak berlebihan maka itu merupakan suatu hal yang normal bila terjangkit pada saat awal-awal mau kehamilan. Karena itu juga merupakan hasil dari meningkatnya hormon estrogen dan juga progesteron dalam tubuh, sehingga bisa memproduksi cairan di vagina itu menjadi lebih banyak gitu. Nah, sehingga membuat kita menjadi merasa risih gitu ya. Tapi kalau memang masih dalam kategori yang normal, itu tidak apa-apa dan tidak akan mengalami permasalahan yang fatal kepada kehamilan gitu. Oke. Nah, bagaimana keputihan yang normal itu? Keputihan yang normal itu satu, tidak berbau. Oke, satu, tidak berbau. Kemudian yang kedua, tidak terasa gatal, tapi kita hanya merasa kurang nyaman aja gitu. Nggak gatal dia tidak gatal, tapi kita merasa kurang nyaman aja dikarenakan banyak keluar lendir gitu kan. Jadi kita merasa kurang nyaman kayak gitu. Kemudian warnanya, nah dari segi warnanya, dia warnanya seperti, tahu nggak, seperti ingusan, lendir gitu, memang lendir bening, putih bening, tanpa warna, putih bening, memang bening dia ya, kayak gitu. Nah seperti itu tuh, dan dia waktu dicium tidak berbau, normal, tidak berbau, biasa aja, tapi dia lendir bening. Nah itu normal, tidak disebabkan oleh apapun, hanya dikarenakan proses terjadinya kehamilan, awal-awal kehamilan ya, itu tadi ya penyebabnya karena hormonal, meningkatnya hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh. Oke. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya keputihan itu pada dasarnya dia ada beberapa jenis keputihan dan bisa disebabkan oleh beberapa penyebab keputihan. Yaitu yang pertama, ada keputihan dikarenakan oleh bakteri. Oke. Kemudian yang kedua disebabkan oleh jamur. Kemudian yang ketiga disebabkan oleh parasit. Nah, ketiga keputihan ini sebenarnya apabila sudah terjangkit pada ibu hamil, itu ya memang tergantung levelnya ya, sejauh mana keluhan yang dirasakan. Tapi kalau memang sudah kategori medium, itu masih bisa diatasi dan insya Allah nggak akan menimbulkan gejala apapun. Tetapi pada dasarnya ini sangat berbahaya ketiga keputihan ini bila terjangkit pada masa kehamilan. Karena ini disebabkan oleh beberapa penyebab tadi kan. Satu, disebabkan oleh bakteri. Nah, keputihan disebabkan oleh bakteri ini itu dikarenakan adanya bakteri Streptococcus grup B. Nah, penyebab dari inilah yang jadi mengakibatkan fatal atau tidak baik untuk kehamilan. Oke. Dan biasanya gejalanya itu dia memang beda-beda gejala dari setiap jenis keputihan ini, beda-beda gejalanya. Nah, kalau dia disebabkan oleh bakteri, dia biasanya lebih berbau, aromanya bau amis karena bakteri kan infeksi. Yang jelas itu karena infeksi. Satu, dia berbau. Yang kedua, saat buang air kecil merasa nyeri juga saat buang air kecil. Yang ketiga, saat melakukan hubungan seksual juga merasa nyeri. Kemudian yang ketiga, dari segi warna keputihannya itu lebih ke warna bening ke kuning-kuningan, kayak ingus, kan ada ingus yang lendir ingus yang agak kuning-kuningan. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu dia.
kalau disebabkan oleh bakteri, dan baunya itu agak amis. Oke, itu berarti tandanya sudah dikatakan oleh bakteri. Nah, untuk mengetahuinya, ya kita harus lakukan swab vaginalis, yaitu kita harus ambil sampel culture vaginalnya untuk bisa kita ketahui dan bisa didiagnosa ini disebabkan oleh jamur atau bakteri atau parasit kayak gitu. Oke. Kemudian berikutnya ada yang disebabkan seperti saya katakan tadi, yaitu disebabkan oleh jamur, yang dimana jamur ini itu sensasi untuk gejala-gejala, ciri gejalanya juga berbeda kalau dia disebabkan oleh jamur. Bagaimana cara kita ketahuinya? Nah, kalau disebabkan oleh jamur ini, itu disebabkan oleh jamur Candida. Pada umumnya Candida yang berkecimpung di dalam hal keputihan jamur ini. Nah, jamur Candida ini dia gejala-gejalanya bisa dilihat dari apabila warna keputihannya itu seperti warna keju, kuning keju, tahu kan? Keju putih bening susu keju kental, nggak keju kental yang kayak mozzarella itu gitu. Nah, kayak gitulah, kurang lebih seperti itu. Seperti itu dia bentuknya, seperti keju ini. Nah, ini warnanya juga agak kekuning-kuningan, warnanya kuning-kuningan, dan dia memang di vagina itu ya memang berjamur kayak gitu, memang berkerak seperti berkerak, warnanya berkuning-kuningan, kemudian seperti putih susu berkerak. Nah, itu jamur. Kemudian dia aromanya asem, kalau dicium asem gimana sih, asem lah pokoknya. Nah, kayak susu basi kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian dari segi berhubungan ya juga akan terasa nyeri saat berhubungan, merasa risih juga, gatel-gatel, dan bahkan di bagian vaginanya itu akan lebih memerah dan bengkak. Bagian vulva dan vagina itu terasa lebih bengkak dan memerah. Nah, itu juga akan menimbulkan nyeri, bahkan terkadang di bagian pinggul gitu ya, lower abdominal pain itu, back pain, lower abdominal pain itu akan terasa sangat nyeri kayak gitu. Oke, kemudian berikutnya ada keputihan yang disebabkan oleh parasit. Nah, keputihan disebabkan oleh parasit ini disebabkan oleh virus ya, bisa dikatakan oleh virus. Yaitu virus apa? Ya, biasanya untuk parasit ini biasanya itu virusnya Trichomoniasis atau Trichomonas vaginal, terus juga dengan Trichomoniasis. Nah, parasit ini nih yang lebih parah banget, bikin kita tuh memang nyeri, kayak terasa terbakar gitu gejalanya terasa nyeri banget, dan memang agak terasa sensasi terbakar, perih gitu, perih banget. Bahkan kalau untuk koitus nggak sanggup kalau memang udah terjangkit keputihan yang disebabkan oleh parasit ini, karena memang perih banget, sensasi terbakar, perih. Gimana sih, kayak kita baru jatuh gitu kan, sensasinya itu seperti kita baru jatuh, keseret bagian tangan kita, kemudian ada luka. Nah, kayak gitulah perihnya. Bila ditetesin air di luka itu kan perih. Nah, ini begitu juga perihnya, itu disebabkan oleh parasit. Kemudian untuk dari segi warnanya dia lebih ke warna kuning-kuningan, kayak warna kekuning-kuningan kayak ingusan itu juga. Cuma bedanya ini lebih amis, lebih bau, dan memang nanah. Seperti rasa baunya itu seperti rasa bau nanah. Nah, memang lebih amis lagi daripada bakteri tadi. Ini memang menyengat banget kayak gitu. Sering saya di sini dapat pasien yang seperti itu. Bahkan di sini juga ada pasien herpes, ada juga trichomoniasis, ada juga HPV, ada juga ya. Kemudian dari segi warna dia kekuning-kuningan, dari segi baunya juga bau seperti bau busuk, bau nanah kayak gitu. Dan saat koitus juga akan sangat nyeri, dan pada saat buang air besar, buang air kecil juga terasa nyeri banget dan nggak nyaman kayak gitu ya. Nah, untuk ketiga keputihan ini sangat berbahaya apabila sudah terjangkit pada ibu hamil. Maka dari itu saya kasih di sini pencerahan atau penyuluhan untuk ibu-ibu atau bunda-bunda semuanya. Semoga dengan penyuluhan ini bisa sedikit membantu pemahaman kita sesama ya, terhadap awareness kita terhadap kehamilan. Dikarenakan kalau ini tidak ditangani atau kalau ini disepelekan, ini akan mengakibatkan fatal. Akan mengakibatkan apa?
Bisa bayi BBLR, bayi lahir rendah, bisa juga kelahiran prematur, bisa juga akan mengakibatkan radang panggul, bisa juga bahkan keguguran. Maka dari itu harus benar-benar waspada terhadap keputihan yang ada pada kehamilan ini. Bahkan pada ibu-ibu yang memang terjadi keluhan sebelum 37 minggu kehamilan, ada terjadi keluhan seperti keluarnya cairan atau yang berupa seperti darah, kemudian kecoklat-coklatan bahkan darah segar. Nah, hati-hati, itu bisa aja nanti prematur. Lahir lebih cepat dari waktunya. Semoga teredukasi dengan yang saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah, bye-bye. See you next time in next video. Keep watching. Thank you so much.